الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, syukur kehadirat Allah di hari ke-17 Ramadan. Di hari inilah Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan kepada ahlu Badar, para sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Setelah malamnya Nabi SAW bermunajat, berdoa, menangis, merintih, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari inilah Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat sebanyak 3.000, kemudian ditambah lagi 5.000 malaikat untuk membantu sahabat-sahabat Nabi SAW dalam perang Badar, sehingga Allah berikan pertolongan. Maka kita berharap di 17 Ramadan ini pun juga kita mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara duniawi maupun juga perkara ukhrawi. Kita isi 17 Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah, sebaik-baiknya munajat, sebaik-baiknya doa, sehingga Allah juga datangkan pertolongan sebagaimana Allah datangkan pertolongan kepada para ahli Badar. Nanti 10 hari terakhir dimulai dari 20 Ramadan, kita persiapkan diri untuk mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar itu paling baik adalah caranya sebagaimana Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar. Cara terbaik mencari Lailatul Qadar adalah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW mencari Lailatul Qadar. Nabi SAW suruh kita nyari taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Cari, usahakan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Cuma prakteknya gimana nyari? Nabi SAW tuh nyari Lailatul Qadar itu gimana? Dalam riwayat Bukhari, riwayat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu Pak i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Dulu itu. Setelah 10 jadi beliau bikin kemah di masjid, terus kemudian beliau tinggal di masjid, nggak keluar-keluar kecuali untuk hajat mendesak, kata Sayyidah Aisyah. 10 hari pertama beliau baru menyampaikan kepada para sahabat, saya ini ataharra hadhil lailah, saya ini berusaha mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari pertama, ternyata belum dapat. Terus kemudian beliau lanjut lagi itikaf di 10 hari kedua, pun juga ternyata beliau bilang belum dapat. Waqad uritu wa unsitu, saya sebenarnya sudah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi isyarat dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir, cuman saya dilupakan oleh Allah. Sehingga Nabi itu pernah iktikafnya dari awal Ramadan sampai sebulan penuh, sampai 10 malam terakhir. Maka Nabi ngasih bocoran setelah beliau 10 malam terakhir itu, beliau masuk ke 10 malam terakhir, beliau kasih tahu kepada para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Saya dimimpikan Allah ketika Lailatul Qadar terjadi, ketika itu malamnya hujan, terus kemudian saya dalam mimpi itu, kemudian saya sujud di atas air dan tanah. Karena hujan akhirnya becek ini tanah masjid, karena nggak ada lantai, nggak ada ubinnya.
Sehingga kata Nabi ketika itu saya dimimpikan Allah kalau Lailatul Qadar terjadi, saya akan sujud di atas tanah dan air. Maksudnya becekan. Ternyata kata Sayyidina Abu Sa'id, pada malam 27 ketika itu terjadi, maka saya lihat Rasulullah SAW pada pagi harinya, jidatnya, dahinya itu ada bekas tanah. Beliau sujud pada malam hari tersebut, maksudnya sholat, dan juga beliau iktikaf di 10 hari terakhir. Jadi cara yang terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah caranya Nabi. Caranya Nabi adalah nginep di masjid, namanya iktikaf. Niat iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang kalau satu sholat 1-2 rakaat itu sama seperti 2 rakaat enggak berhenti-berhenti 84 tahun. 2 rakaatnya di dalam Lailatul Qadar itu seperti enggak 2 rakaat yang enggak berhenti-berhenti selama 83 tahun atau 1000 bulan. Bahkan Allah bilangnya khair, lebih baik daripada 83 tahun. Berarti maknanya lebih dari 83. Kalau seandainya baca Quran di sana 1 huruf saja, itu seperti membaca Quran 1 huruf nggak berhenti-berhenti selama 83 tahun. Allahu Akbar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau seandainya kita untuk mencari surga, kalau kita untuk mencari dunia, untuk mencari dunia saja, kita nyari THR-nya, kita nyari gaji lemburnya, kita nyari promosi-promosinya, kita nyari, pokoknya ada gaji yang gede kita ambil, kalau bisa kita ambil. Tambahan-tambahan gaji pun yang walaupun cuma sedikit ternyata kita buru. Kalau untuk perkara dunia saja yang semata-mata akan habis dan akan kita tinggalkan, ternyata begitu semangatnya kita luar biasa. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Bagaimana dengan ampunan Allah? Bagaimana dengan kebebasan daripada api neraka? Justru ini adalah masa depan kita yang paling pasti. Kalau masa depan kita dengan rumah, masa depan kita dengan hari tua, itu belum tentu. Belum tentu kita bisa sampai tua. Itu bukan masa depan kita sebenarnya. Masa depan kita dengan pensiunan, kita mempersiapkan hari pensiun begitu betul-betul mantap, dengan tabungannya, dengan asuransinya, dengan rumahnya, dengan anak-anak, pendidikan, asuransi pendidikan anak. Berharap nanti saat ketika kita masa tua, kita sudah nyantai. Berharap ketika kita sudah pensiun, kita tetap mendapatkan aliran dana ataupun juga gaji pensiunan, semata-mata mempersiapkan hari tua. Padahal masa depan bukan hari tua. Hari tua nggak pasti didapat. Tapi akhirat, masa depan kita yang sebenarnya, yang kecil, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang kuat, yang lemah, seluruhnya akan menghadapi masa depan yang pasti, yaitu hari akhirat. Maka fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Masa depan kita hanya 2 kemungkinan. Ada yang masuk surga, semoga Allah jadikan kita daripada penduduknya, dan juga ada yang masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Itu masa depan kita yang sebenarnya. Maka di bulan Ramadan ini belum tentu datang lagi bulan Ramadan tahun depan. Mungkin bulan Ramadannya masih ada, kitanya yang sudah tidak ada. Maka kita berharap Ramadan yang kita lakukan atau yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi anugerah pembebas diri kita dari api neraka dengan cara iktikaf. Jadi semoga insya Allah nanti 10 hari terakhir kita bisa sama-sama iktikaf. Insya Allah kita tinggal. Yang kerja gimana? Tetap dari masjid. Nanti pulangnya ke masjid lagi, nggak jadi masalah. Nanti kalau mau makan, memang kalau tidak ada yang menyediakan, ya tinggal beli bukaan. Kalau seandainya mau ke WC, ya tinggal pergi ke WC. Ataupun juga ada hajat-hajat mendesak, ya tinggal keluar masjid, tapi nanti kembalinya ke masjid. Begitulah Rasulullah SAW saat ketika beliau iktikaf. Sunnah ini banyak yang hilang, banyak yang menghilangkannya. Jadi walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i iktikaf itu boleh hanya sesaat, yang walaupun sekarang kita niat iktikaf nih, walaupun cuma beberapa menit kita sudah niat iktikaf, sudah sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mayoritas ulama, iktikaf minimal 24 jam. Mazhab Hanafinya, mazhab Malikinya wajib, bahkan ada sebagian mazhab Maliki
wajib iktikafnya sambil puasa pada pagi harinya. Jadi kita ikut yang mengesahkan seluruh menurut mayoritas ulama, iktikaf itu harus 24 jam paling tidaklah di bulan Ramadan, karena Nabi hampir tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan pernah beliau ketinggalan suatu Ramadan, beliau ketinggalan 10 hari iktikaf, beliau qadha, beliau bayar di Ramadan tahun berikutnya jadi 20 hari iktikaf Ramadan. Begitulah yang kita harapkan pada diri kita. Insyaallah kita lihat semuanya. Insyaallah.